Pemilih PKB adalah terloyal dan solid ya. dan solid sekali dan Sampai ke bahkan bawah ya? sampai ke bawah dan bahkan Yaya Khalil ketua umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Saya ingin ngajak PKB kembali ke habitat. Sana itu bukan habitatnya dia, kembali ke habitat. Saya tidak akan berhenti untuk menjadi maklar kebaikan. Bahwa PKB itu dilahirkan oleh NU dan sudah semestinya PKB minta nasihat kepada Rois Am, Ketua Umum, kepada Gusmus ini Lebaran ya, waktu yang tepat untuk silaturahim dan sudah sepatutnya PKB untuk silaturahim, untuk minta nasihat. Tidak bisa PKB menanggung sendiri. Sekali lagi PKB dilahirkan oleh NU dan itu tidak bisa putus, dan untuk itu karena PKB bukan milik kelompok tertentu, bukan geng tertentu ya, apalagi milik perorangan, maka menjadi penting buat PKB untuk komunikasi dengan NU ya. Ada yang berpikir begini, NU tidak usah berpolitik praktis, karena kalau NU berpolitik praktis, siapa yang ngurusin umat? Iya. Siapa yang ngurusi masjid? Siapa yang ngurusin pesantren? Iya. Siapa yang ngurusi dakwah kan gitu? Iya, Itu banyak. Itu termasuk yang sempat diomongkan Bu Mega kepada saya ketika mendirikan PKB. Ya, justru saya jawab, dengan adanya PKB ini menjadi jelas tugas NU, yaitu ngurusi masjid. Oh iya. Gitu loh. Iya betul. Ngurusi umat, ngurusin musola, ngurusin dakwah, ngurusin kebangsaan secara umum. Diterima semua pihak, ya politiknya biar PKB yang ngurus. Soal hubungan dengan PKB tidak erat, ya memang tidak erat Mas. Sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai yang lain gitu ya. Karena semuanya ini kita anggap sama. Ya. Lah PKB kan dulu yang membentuk PBNU. Iya, kenapa dulu PBNU membentuk PKB? Karena sejumlah warga, yang jumlahnya cukup banyak, tokoh-tokohnya minta PBNU membuatkan partai. Nah sudah dibuatkan, ya sudah, silakan partainya gitu. Nah, PBNU ya tidak bisa lagi kemudian diharuskan untuk menyuapi partai yang dibentuk ini. Silakan jalan berkompetisi dengan yang lain secara rasional, dan kami juga persilahkan kepada masyarakat untuk menilai partai, termasuk kepada warga NU ya. Kami persilahkan kepada masyarakat termasuk warga NU untuk menilai partai-partai politik yang ada ini secara rasional. Secara rasional itu ya dilihat kredibilitasnya, dilihat prestasinya, track recordnya dan seterusnya. Ya. Tidak usah memperhatikan klaim-klaim atas nama NU misalnya. Ya. Kalau ada orang NU termasuk pengurus menjadi aktivis partai, itu pribadi, bukan lembaga. Ya, ini sebetulnya sederhana, walaupun orang itu suka mencampur adukkan, tapi sebetulnya sederhana sekali toh ini sebetulnya, sederhana sekali. Ya. Saya sendiri misalnya, saya ini pendiri PKB termasuk. Saya ini salah seorang pendiri PKB. Bahkan sebelum dibicarakan di PBNU pada waktu itu, saya ikut serta memulai pembicaraannya bersama sejumlah kiai. Pertemuan pertama kali tentang partai politik baru ini di rumah saya di Rembang sana. Dan saya masuk tim untuk mempersiapkan berbagai macam dokumen fondasional untuk partai baru itu sebelum kemudian diserahkan kepada PBNU dan PBNU yang mendirikan partai itu. Ya. Dan saya tidak pernah keluar dari PKB sampai hari ini. Tapi sebagai ketua umum PBNU, saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam PKB. Ya, sebagai ketua umum, ya, menyeret-nyeret NU dalam PKB tidak bisa. Sebagaimana halnya saya tidak boleh menyeret-nyeret NU
ke dalam partai yang lain, menyeret-nyeret NU untuk mendukung calon ini atau calon itu, karena tidak diperbolehkan oleh norma organisasi. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat dakwah, sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung. Kalau ada yang tidak sudi punya ketua umum saya, tunggu 2027 gitu loh. Intinya sederhana juga, jangan gunakan NU sebagai lembaga untuk politik praktis. Itu toh. Terus partai yang dilahirkan atau tidak dilahirkan oleh NU gimana, sama saja. Sama saja, Pak. Karena di semua partai itu sebetulnya ada keterlibatan NU. Partai yang katanya mengklaim paling NU itu cuma kurang dari 10%, Pak. Padahal NU itu lebih 50% dari warga Muslim Indonesia. Nah, masa kita cuma ngurus 10%, yang 40% nggak kita. Ada teman-teman wartawan nanya ke saya, Mas, itu PBNU berseberangan ya dengan PKB? Saya bilang PBNU tidak pernah berseberangan dengan PKB. Faktanya hari ini itu adalah PBNU dan PKB itu bertolak belakang. PBNU menghadap ke timur, PKB menghadap ke barat. Nah, tapi saya bilang dulu Gus Dur berpesan, kalau PBNU istiqomah di jalan yang lurus, dan PKB istiqomah di jalan yang lurus juga, karena bumi itu bulat, insya Allah akan ketemu di tengah. Nah, kemudian yang kita harapkan juga tidak terlalu banyak manuver. Sadarlah bahwa PKB itu adalah didirikan oleh NU, dan untuk itu harus disadari juga bahwa ini bukan milik perorangan, bukan milik kelompok, tapi ini adalah milik Nahdlatul Ulama. Kalau toh sekarang kita lihat masih diberi kepercayaan, itu juga karena banyak sekali kiai-kiai, ustadz-ustadz, lora-lora, gus-gus yang berjuang di kampung-kampung, di pelosok-pelosok untuk kemenangan PKB. Bukan karena pengurusnya saja, bukan karena ketua umumnya saja, tapi ini adalah kerja kolektif dari jajaran Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Saya kira ini penting untuk disadari oleh keluarga besar PKB. Mari kembali ke pangkuan Nahdlatul Ulama. Itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Waktu Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. So, ini sih ya, kita juga bengong juga, ada apa sih kok tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum. Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain. Ya kalau perlu bikin survei. Saya PKB-nya Gus Dur. Jadi jangan salah Mbak loh. Yeni ada di tempatnya ya Mas enggak Ganjar tahu loh. karena saya menjadi bagian dari As-Sabiqunal Awwalun. Oh. Kelompok pertama lahirnya PKB, saya ada di situ. Oke. Saya tahu bagaimana Gus Dur kemudian harus terbuang dari rumah yang didirikan. Jadi kalau menurut saya PKB yang didirikan Gus Dur beda dengan PKB sekarang. Jangan salah loh. Oh itu ya, oke. Ya, jadi jangan berbicara soal ideologi di sini. Saya Ketua Umum PP Muslimat NU. PKB tidak bisa diklaim oleh siapapun karena PKB didirikan oleh para masyayikh untuk jamaahnya, jamiahnya. Tidak
Tidak bisa diklaim oleh siapa, tidak bisa. PKB ini partai saya dulu yang bikin. Bapak kulo ya melu gawe. Ngoten mohon kulo gak didadekno pengurus lho kabeh Gus Susum. Terus aku nesu mutung. Iya gak. Lenyap